Dalam rasa syukur karena penebusan Kristus di salib, kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelumnya kita menaikkan doa, memohon penerangan Roh Kudus. Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya mata hati kami melihat kebenaran yang Allah Bapa hendak tunjukkan melalui firman-Nya. Sanggupkan kami untuk mengerti, mencerna, menghayati, menghidupi, dan menaati firman Sang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasal 12, ayat 1 sampai dengan 8 dalam pemberitaan firman hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, kita sedang berada di gereja sekarang.
Sebenarnya untuk apa kita ke gereja pada hari Minggu atau hari-hari khusus lainnya? Sebuah pertanyaan yang patut untuk kita selalu pertanyakan kembali. Untuk apa? Apalagi di tengah gempuran pandemi, gereja-gereja pun silih ganti di berbagai tempat terpaksa ditutup atau dibatasi, digantikan oleh sajian kebaktian online atau live streaming, atau melalui media Zoom, atau melalui tayangan ulang di media sosial. Pokoknya orang tinggal buka gadget atau gawainya di tempat di mana dia sedang berada. Tidak usah pergi kemana-mana. Dan semula itu dilakukan karena terpaksa, sebab gereja ditutup, sebab memang ada larangan untuk mencegah penularan virus dan seterusnya. Dan itu memang sangat menolong. Tetapi, lama-kelamaan orang menjadi biasa. Banyak orang menjadi biasa. Enak juga ya onlinean begini, tidak usah repot-repot pergi ke gereja. Malahan, ada gereja yang menawarkan program online daring bertajuk Church Comes to Your Home. Gereja yang mendatangi kamu. Kamu tidak usah datang gereja repot-repot. Karena gereja yang akan mengunjungi kamu secara online. Jadi sekali lagi saudara-saudara, pertanyaan tadi sungguh penting untuk dimunculkan kembali. Untuk apa kita ke gereja? Pasti dengan cepat kita akan menjawab untuk beribadah, bukan? Ya benar, kita ke gereja untuk beribadah. Dalam rangka tema Triwulan kita sejak Februari lalu sampai dengan bulan April, Living in a Path of Discipleship, hari ini kita sampai di spot ibadah. Berhenti sejenak di terminal ibadah. Sebab seorang murid Yesus, disciple of Christ, adalah seorang yang beribadah. Hari ini kita akan membicarakan topik ibadah. Maka pertanyaannya lagi adalah, apakah itu beribadah? Untuk apa kita beribadah? Saudara-saudara, Injil Yohanes mengulas tema ibadah atau worship dengan indah dan mendalam. Di awal-awal Injilnya, Yohanes sudah memperkenalkan pengertian menyembah dalam roh dan kebenaran. Worship in spirit and truth. Perhatikan Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. True worshippers, penyembah-penyembah benar, akan menyembah Bapa
dalam roh dan kebenaran. Oh, kalau begitu memang benar. Tidak perlu ke gereja sebab kita dapat menyembah Tuhan di mana saja. Asalkan dalam roh dan kebenaran. Beribadah melalui tayangan media sosial atau online untuk seterusnya will be fine. Mengapa tidak? Yang penting adalah dalam roh dan kebenaran. Apalagi katanya gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Nanti dulu. Jangan buru-buru ambil kesimpulan ini. Nanti malah keliru. Melalui kitab Injilnya, pasal 12 ayat 1-8 bacaan kita hari ini, Yohanes justru hendak menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksudkan dengan menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Dia justru menjelaskan lebih lanjut arti dari menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu. Dia menjelaskan melalui contoh konkret, ada orangnya, ada role modelnya. Seorang perempuan sahabat Yesus yang bernama Maria dari Betania. Saudara Marta dan Lazarus. Maria ini adalah seorang true worshipper. Melalui episode Maria menuangkan minyak narwastu ini, kita akan belajar pengertian ibadah yang benar. Pelajaran pertama, ibadah atau worship tidak pernah berjalan sendirian tanpa aspek lainnya. Maria tidak tampil sendirian, selalu ada Marta dan Lazarus. Tiga bersaudara ini, sahabat-sahabat Yesus dari Betania ini, ibaratnya Tritunggal, segitiga Tritunggal yang mewakili tiga aspek utama dari kehidupan murid Yesus atau gereja. Maria itu mewakili aspek worshiping, ibadah. Marta itu mewakili aspek pelayanan atau serving. Lazarus itu mewakili aspek kesaksian atau witnessing. Perhatikan di ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Yesus, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Konteksnya ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Kita semua tahu Marta itu memang expertnya di situ. Tangannya cekatan melayani. Tidak ada dia, tidak ada Marta, perut ini babunyi. Gitu. Ya. Perut ini kosong, tidak ada perjamuan, tidak ada Marta, tidak ada fellowship, makan-makan. Marta, a servant. Lazarus adalah saksi langsung
Orang yang mengalami kuasa Allah di dalam Yesus ketika dirinya dibangkitkan dari kematian. Yohanes pasal 11. Dan banyak orang Yahudi ingin mendengar kesaksiannya. Bahkan sudah ada yang percaya kepada Yesus karena kesaksian Lazarus. Kita bisa baca itu di pasal 12 ayat 9 sampai 11. Lazarus is a witness. Martha is a servant. Maria is a worshiper. Ibadah, pelayanan, dan kesaksian itulah gereja. Itulah ciri karakter murid Yesus. Tiga-tiganya. Ibadah tidak lagi menjadi ibadah tanpa pelayanan, tanpa kesaksian. Ketiganya itu benar-benar Tritunggal. Maria harus bersama Marta dan Lazarus. Saudara, banyak orang salah paham di sini. Karena mengira gereja bisa digantikan hanya dengan mengikuti ibadah online atau menyaksikan tayangan media sosial yang banyak sekali macamnya dari berbagai macam sumber, tinggal klik yang mana saja. Bahkan ada yang sudah menjajal menggunakan Oculus atau Metaverse untuk menciptakan gereja virtual. Jadi gereja benar-benar di-reduce, bahkan di-replace menjadi kemasan teknologi dalam dunia maya, virtual reality. Sementara kalau itu yang terjadi, hanya segelintir orang yang aktif bekerja. Sisanya sebagian besar hanya akan duduk di depan layar atau monitor gadgetnya. Is that a church? Itukah gereja? Padahal, dan kita masuk pelajaran kedua. Padahal, yang namanya Tritunggal atau segitiga ibadah, pelayanan, dan kesaksian itu adalah sebuah tindakan, action. Perhatikan dalam cerita ini baik-baik. Tokoh yang banyak berbicara justru adalah tokoh antagonis, yaitu Yudas Iskariot. Seorang murid pengkhianat yang justru tidak mengerti arti ibadah. Tidak mengerti arti melayani. Tidak mengerti artinya bersaksi. Yudas Iskariot. Sedangkan ketiga tokoh Tritunggal, Maria, Marta, Lazarus, sahabat-sahabat Yesus, tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam cerita ini. Perhatikan itu. Lazarus tidak bicara apa-apa, tetapi dia sungguh hadir di perjamuan itu sebagai saksi kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak bicara apa-apa, tapi dia hadir di situ. Marta juga tidak bicara sama sekali selain tangannya lincah melayani, menyiapkan itu dan menyiapkan ini. Dengan detail sekali tentang Maria sekarang. Yohanes menceritakan
apa yang dilakukannya, bukan apa yang dikatakannya. Tidak satu kata pun terucap dari bibir Maria. Jadi ketiga-tiganya, Lazarus, Marta, dan Maria, tidak mengucapkan kata-kata apapun. Ketiganya melakukan action yang memberi dampak yang dirasakan oleh orang-orang lain, terutama di perjamuan pada saat itu. Semua orang kagum menyaksikan Lazarus, mantan mayat. Ya kan? Dia mantan mayat yang sekarang duduk makan bersama mereka. Semua kagum. Semua merasakan nikmat lezatnya hidangan olahan Marta. Semua menghirup semerbak harum narwastu yang dituangkan Maria, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, kata ayat 3. Jadi saudara-saudara, ibadah, melayani, bersaksi, itu sebuah tindakan, action. Kita ini semua dipanggil untuk beribadah, untuk melayani, untuk bersaksi dengan tindakan yang membawa pengaruh atau berkat kepada orang lain. Tugas kita sebagai gereja bukan hanya duduk di depan monitor gadget tanpa melakukan apa-apa selain melihat dan mendengar dan sesekali protes kalau audionya atau videonya macet. Bukan itu panggilan kita. Kita semua dipanggil untuk aktif, melakukan action. Oleh sebab itu, di dalam sebuah gereja ada macam-macam action. Ada yang memimpin pujian, ada yang menjadi song leaders, ada yang membacakan nats kitab suci, ada yang mengedarkan kolekte, ada yang mempersembahkan kesaksian dan pujian, ada yang menjadi organisator dan operator untuk peralatan elektronik, ada yang memimpin doa, ada yang berkhotbah, ada yang memainkan instrumen musik pengiring pujian jemaat, ada yang menjadi translator, ada yang membuat slides PowerPoint, ada yang memilih lagu-lagu yang akan dinyanyikan, ada yang menyiapkan fellowship di belakang, dan sebagainya. Sedapat-dapatnya, semua berperan aktif melakukan actions. Itu baru gereja. Memang gereja bukan gedungnya, betul. Melainkan orang-orangnya, betul. Tetapi orang-orang yang aktif melakukan tindakan ibadah, melayani, dan bersaksi. Bukan orang yang diam dan duduk saja hanya menikmati monitor. Gereja adalah orang-orang yang berhimpun in person untuk melakukan sesuatu yang saling memberkati dengan tujuan memuliakan Tuhan. Sekarang pelajaran ketiga. Kita diajak Yohanes untuk fokus pada worship, ibadah. Fokus pada Maria. Dan tokoh Maria dalam cerita ini memberitahu kita 3 makna dari ibadah. Atau boleh dikatakan
3 alasan untuk apa kita ini beribadah sebagai gereja. 1, alasan yang pertama, kita beribadah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maria bersimpuh dekat kaki Yesus untuk meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3. Gesturnya yang bersimpuh ini jelas menggambarkan sebuah posisi. Posisi yang satu berada di dekat kaki yang lain. Posisi apa itu? Yang satu di bawah, yang lain di atas. Yang satu rendah, yang lain lebih tinggi. Dan itu mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan tindakan menyembah, worship. Aroma semerbak narwastu yang memenuhi seluruh ruangan itu membuat adegan worshiping itu tampak dan terasa begitu sempurna. Maria memang sedang memuja dan menyembah Yesus. Ibadah adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah itu yang kita lakukan ketika kita datang bergereja di hari Minggu? Datang dengan hati dan dengan gestur menyembah? Apakah kita datang dengan kesadaran kita ini sedang menghadap yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha mulia, yang maha baik dan maha segalanya? Apakah kita datang dengan kerinduan untuk memberikan pujian, memberikan syukur, dan memberikan hormat serta kemuliaan bagi Tuhan? Kita ini adalah debu yang diberi nafas hidup olehnya. Kita ini adalah pendosa yang diluputkan dari murka ilahi dan diampuni. Kita ini adalah si lemah yang dijaga dan dilindunginya. Kita ini adalah si rapuh yang ditopang dan didukungnya hingga sampai putih rambut kita. Kita ini adalah si ceroboh yang dilingkupi dengan kasih pemeliharaannya supaya tidak roboh. Itulah kita. Sungguh layak kita datang dengan merendahkan diri seperti Maria, memuja dan menyembah Yesus. Itu sungguh layak kita datang dengan sikap hati dan sikap badan atau gesture yang menyembah. Itu alasan pertama, saudara dan saya beribadah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita beribadah untuk memberikan diri kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Maria dengan menuang setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya ke kaki Yesus, ayat 3 itu adalah ekspresi dari pemberian diri, self-giving. Mengapa? Sebab
untuk ukuran sebuah pemberian itu sangat amat bernilai. Yudas mengkalkulasikan nilainya 300 dinar untuk saat itu, ayat 5. Dan itu jumlah upahnya buruh harian waktu itu selama 1 tahun. Kalau upah 1 tahunnya dia kumpulkan bersih selama itu, baru bisa beli minyak narwastu dari India yang mahal sekali itu. Dan itu pemberian Maria untuk Yesus. It's a lavish gift. Pemberian yang luar biasa mewah. Masih ditambah itu dituangnya sampai habis. Bukan diencrut-encrut sedikit-sedikit. Dituang sampai habis. Dan kemudian masih diseka lagi kakinya. Bukan dengan handuk, tetapi dengan rambutnya sendiri. Semua yang dilakukannya itu terkesan ekstrim. Memang ekstrim, berlimpah, mewah, lavish. Bagi orang lain, itu bisa dipandang sebagai pemborosan, waste. Tetapi bagi Maria, no. Yesus itu is so precious baginya. Kasih yang Yesus berikan kepadanya dan kepada keluarganya so priceless. Itu sebabnya Maria memberikan a lavish gift. Dia memberikan semua yang terbaik yang ada padanya. Dan itulah yang kata Paulus di surat Roma, ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2. Maria mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup. A living sacrifice. Saudara-saudara, ibadah itu pemberian diri. Ibadah itu di luar matematika untung dan rugi. Jangan pakai matematika untung rugi kalau Anda beribadah. Ibadah itu bukan berdagang dengan Tuhan. Ibadah itu lebih mirip sebuah seni. It's an art. Yaitu seni mengasihi Tuhan dan seni memberi kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi dan memberi kepada kita. Worship itu adalah the art of loving and giving to the Lord. Dan pemberian kepada Tuhan itu tidak mengenal waste atau pemborosan. Mungkin bagi orang lain Anda pergi bergereja di hari Minggu, Anda meluangkan waktu berjam-jam, apalagi kalau yang rumahnya jauh, termasuk perjalanan pulang dan pergi, itu pemborosan bagi orang lain. Oh, itu waktunya bisa dipakai tidur, bisa dipakai membersihkan rumah, bisa dipakai jalan-jalan ke beach, bisa dipakai hangout dengan teman-teman. Tetapi bagi seorang worshiper, itu adalah ekspresi cinta kepada Tuhan. Memberikan waktu kepada Tuhan. Bukan pemborosan. It's a worship. Bagi orang lain memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan syukur adalah pemborosan, waste. Ngapain? Uangnya bisa dipakai untuk belanja atau at least untuk menabung lebih.
Sebagian orang bahkan menertawakan orang Kristen karena menyisihkan uangnya untuk persembahan syukur. Namun, bagi seorang worshiper, itu adalah ekspresi cintanya dan rasa syukurnya yang tidak ternilai. Seorang worshiper memberikan dirinya sebagai living sacrifice. Sebab dia tahu Tuhan itu tidak minta apa-apa darinya selain dirinya sendiri. Oleh karena itu ada saatnya dia memberikan waktunya kepada Tuhan, memberikan tenaga dan perhatiannya. Ada waktunya memberikan pemikirannya, ada waktunya memberikan kecakapan atau talentanya, dan juga ada waktunya memberikan hartanya, yang semua itu dipakai untuk membayar harga bagi kecintaan dan pengabdiannya kepada Tuhan, seperti Maria dari Betania. Beribadah itu bukan datang untuk minta berkat dari Tuhan, melainkan datang untuk memberi pujian dan syukur kepada Sang Pemberi berkat. Bahkan sedapat mungkin memberikan yang terbaik dari kita. Ibadah itu adalah untuk memberikan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, Ratu Inggris pernah suatu saat jalan pagi di area rumah penduduk dekat kastil para bangsawan. Tiba-tiba hujan mulai turun. Maka dengan berlari-lari kecil, Ratu pergi ke salah satu rumah penduduk dan mengetuk pintu. Penghuni rumah rupanya masih tidur. Pagi-pagi, dingin, dia masih enak tidur. Jadi dengan terngantuk-ngantuk, dia itu mendekati pintu, lalu berteriak dari dalam, "Mau apa kau?" Ratu menjawab, "Bolehkah saya meminjam payung?" Dengan jengkel wanita itu mengambil payung lamanya yang sudah sedikit robek, kemudian dia membuka pintu sedikit hanya untuk mengeluarkan payung itu keluar, menyodorkan payung sambil berkata, "Ini." Seraya mengambil payung itu, Ratu berterima kasih lalu segera pergi. Keesokan harinya, pasukan kerajaan Inggris mendatangi rumah itu untuk mengembalikan payung. Atas titah Ratu, kami mengembalikan payung yang dipinjam Ratu kemarin, disertai ucapan terima kasih sekali lagi. Perempuan penghuni rumah itu nyaris pingsan setelah dia tahu siapa yang mengetuk pintu rumahnya kemarin dan meminjam payung. Dan dia berbisik dalam hati, "Andai aku tahu itu sang ratu, aku akan memberikan payung terbaikku." Bukan payung butut yang robek itu. Saudara sekalian, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk hidup, dan Dia mengetuk pintu hati kita untuk kita beribadah dan menyembah Dia, jangan lupa untuk memberikan yang terbaik dari dirimu. A.W. Tozer, seorang pengkhotbah ternama, berkata begini,
Kalau ada orang Kristen di bumi ini get bored beribadah, bosan untuk beribadah, they are not ready for heaven. Siapa yang di bumi ini merasa bosan beribadah, mereka tidak siap bagi sorga. Karena sorga itu ultimate worship. Kalau Tuhan memberi kita hidup dan kesempatan masih bisa beribadah, give your best. Jangan pinjamkan payung yang butut kepada Tuhan. Dia itu Tuhan. Dia layak menerima yang terbaik dari kita. Ibadah adalah untuk memberikan diri kepada Tuhan. Akhirnya, selain untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan untuk memberikan diri kepada Tuhan, yang ketiga, beribadah adalah untuk mendekatkan diri ke arah Tuhan. Maka kata Yesus di ayat 7, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sudah sepanjang perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berulang-ulang memberitahukan tentang kematiannya. Berulang-ulang. Bahwa dia akan mati. Tapi hingga pada saat itu tidak ada seorang murid pun yang benar-benar mengingat dan benar-benar menyadari ucapan itu. They didn't get it. Selain Maria. Walaupun tidak sepenuhnya mengerti, tetapi Maria seperti punya intuisi yang bisa menangkap itu. Yesus menyingkapkannya dengan jelas di sini. Bahwa yang dilakukan Maria menuangkan minyak narwastu itu adalah seperti antisipasi untuk meminyaki jasadnya. Dia ini sedang melakukan sesuatu mengingat hari penguburanku. Dia tahu, dia satu-satunya yang tahu bahwa aku akan mati. Maria itu satu-satunya yang tahu bahwa Yesus akan mati dan dia melakukan sesuatu yang pas sebelum itu terjadi. Hanya Maria. Hanya Maria yang melakukan itu. Dan hanya Maria yang tahu itu. Mengapa? Jawabnya karena she is a true worshiper. Seorang worshiper. Maria itu dekat dengan hati Yesus. Maria tahu waktu Yesus tidak banyak lagi. Itu hari Sabat yang terakhir menjelang dia mati. Maria ingin memberikan sentuhan yang terbaik yang bisa dilakukannya selagi masih ada Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Yudas, orang miskin itu selalu ada padamu, tetapi aku tidak ada selalu padamu, karena aku sebentar lagi mau mati. Tidak ada yang mengerti. Tapi Maria, satu-satunya yang mengerti. Dan Maria melakukan sentuhan terbaik yang dia bisa lakukan. Menuangkan minyak narwastu murni yang mahal harganya itu sebagai persiapan untuk penguburan Yesus. Dan Yesus memang tersentuh sekali. Saudara-saudara, kalau kita menjadi worshiper, kita itu sedang mendekatkan diri ke arah Tuhan. Belajar mengenal hati Tuhan. Belajar untuk peka mengenal
kerinduan hati Tuhan. Belajar untuk mengenal rencana Tuhan. Belajar untuk mengenal perkataan atau firman Tuhan. Supaya perlahan demi perlahan kita semakin tahu apa yang paling menyentuh hati Tuhan, apa yang paling menyenangkan hati Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup kita ini. Kita beribadah itu untuk mendekatkan diri ke arah Tuhan, supaya kita lebih kenal hati Tuhan, sehingga kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini yang menyentuh hati Tuhan. Tidakkah kita rindu untuk tahu, untuk peka, untuk punya intuisi apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita yang bisa menyenangkan hatinya? Kalau ya, jadilah a true worshiper like Mary. Kalau kita ingin mengenal hati Tuhan lebih dekat, jadilah a true worshiper. Sekarang kita tahu dengan jelas, bukan? Mengapa kita bergereja dan untuk apa kita beribadah? Untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk memberikan diri kepada Tuhan, dan untuk mendekatkan diri ke arah Tuhan. Amin.